Lo pernah nggak sih beli barang online? Terus baca komen netizen di TikTok atau Twitter yang bilang, kurirnya lama banget, paket gua rusak, pelayanannya hancur banget. Nah, itu semua bukan cuma curhatan, tapi juga bisa ngubah persepsi ribuan orang soal satu perusahaan logistik. Di video ini, gue bakal bahas gimana media sosial bisa ngebentuk citra, reputasi, bahkan masa depan perusahaan logistik. Sekarang hampir semua konsumen aktif di media sosial. Kalau layanan bagus, orang bisa langsung bikin story, kasih testimoni positif. Tapi kalau layanan buruk, satu tweet bisa viral, trending, dan ngerusak reputasi brand. Media sosial udah jadi alat evaluasi publik yang real time. Dan di dunia logistik yang berurusan sama kecepatan dan kepercayaan, reputasi itu segalanya. Komentar negatif bisa berdampak besar. Calon pelanggan jadi ragu, brand image jadi rusak, bahkan bisa bikin partner bisnis cabut. Tapi, sebaliknya, testimoni positif dari influencer atau pelanggan loyal bisa bikin perusahaan makin dipercaya, makin laku, dan dianggap reliable. Dan ini semua terjadi secara publik, di depan ribuan, bahkan jutaan mata netizen. Di Indonesia, kita udah sering lihat kasusnya, jasa kirim yang viral, karena kurir kasar, netizen serbu, trust hancur. Ada juga brand logistik yang responsif di medsos, malah dapat simpati dan naik reputasi. Salah satu contoh positif, JNE aktif balas komentar netizen, bahkan klarifikasi kalau ada masalah. Ini ngebangun kesan kalau mereka peduli sama pelanggan. Perusahaan logistik harus cerdas dalam mengelola persepsi di medsos. Beberapa strateginya: punya tim media sosial yang aktif and responsif, cepat tanggapi keluhan pelanggan secara publik, bangun brand voice yang ramah dan solutif, kolaborasi dengan influencer logistik. Dan yang paling penting, transparansi. Kalau ada masalah, ngaku, jelasin, dan minta maaf. Karena netizen lebih respect ke brand yang jujur daripada yang sok sempurna. Jadi kesimpulannya, media sosial bukan cuma tempat hiburan, tapi juga tempat perang reputasi. Di industri logistik, yang paling dipercaya, itulah yang paling bertahan. Dan sekarang, kepercayaan itu nggak dibangun dari iklan mahal, tapi dari komentar netizen. Gue Desta Raja Khairullah, yuk jadi logistik profesional yang ngerti zaman, dan ngerti suara konsumen. Dulu, di era sebelum internet mendominasi, suara konsumen seringkali mudah diabaikan oleh perusahaan. Umpan balik pelanggan dianggap sebagai sesuatu yang opsional, bukan sebagai aset berharga yang dapat membentuk strategi bisnis. Keluhan dan masukan hanya terdengar terbatas di meja layanan pelanggan yang seringkali tidak efisien, atau dalam obrolan kecil dari mulut ke mulut yang jangkauannya sangat terbatas. Kini, dengan kekuatan internet di ujung jari, setiap orang jadi kritikus potensial di dunia maya. Media sosial telah menjadi arena opini publik yang sangat berpengaruh. Forum daring dan kolom ulasan di berbagai platform menjadi wadah bagi konsumen untuk berbagi pengalaman mereka. Satu pengalaman buruk, meskipun dialami oleh satu orang, bisa dengan cepat menjadi viral dalam hitungan detik. Dampaknya meluas, mengubah riak kecil ketidakpuasan menjadi gelombang besar protes yang sulit dikendalikan. Reputasi yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun bisa runtuh semalam akibat satu insiden yang terekspos. Semua ini bisa terjadi hanya karena satu video viral yang menyebar luas. Konsumen kini secara aktif membentuk narasi tentang merek dan produk. Mereka bukan lagi sekadar penerima informasi pasif, melainkan kontributor aktif dalam percakapan merek. Setiap kesalahan kecil berpotensi menjadi krisis reputasi yang besar dan berdampak signifikan. Perusahaan logistik misalnya, tak bisa lagi bersembunyi di balik proses birokrasi yang rumit dan lambat. Mereka harus responsif terhadap keluhan pelanggan dan transparan dalam memberikan informasi. Mengabaikan suara digital dan umpan balik daring dari pelanggan. Sama saja dengan membiarkan api kecil ketidakpuasan tumbuh tak terkendali menjadi kebakaran besar yang menghancurkan. Panggung persaingan bisnis telah berubah secara fundamental. Adaptasi terhadap perubahan ini adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di era digital ini. Satu ulasan negatif,
kini bisa memicu efek bola salju. Keluhan pelanggan yang viral, lengkap dengan bukti foto, langsung menyebar dan membentuk opini publik. Kepercayaan pelanggan mudah terkikis hanya oleh satu cerita buruk. Calon pelanggan jadi ragu dan mencari alternatif lain. Rating dan ulasan kini jadi penentu utama keputusan pembelian. Jejak digital bersifat permanen. Isu hari ini bisa menghantui reputasi bertahun-tahun. Mengabaikan satu kritik bisa berujung pada krisis besar. Setiap ulap-ulasan adalah benih potensi reputasi, baik atau buruk. Dalam era digital yang serba cepat ini, perusahaan logistik harus proaktif dalam menghadapi opini publik yang terbentuk secara online. Reputasi digital menjadi aset yang sangat berharga, dan menanganinya dengan tepat adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Jurus pertama, monitoring aktif. Ini berarti secara terus-menerus memantau percakapan tentang merek Anda di semua platform media sosial, forum online, situs ulasan, dan berbagai saluran komunikasi digital lainnya. Jurus kedua, respons cepat. Tangani setiap keluhan atau masukan dengan sigap, tunjukkan empati yang tulus, dan berikan solusi nyata yang efektif. Ingat, publik ingin melihat aksi nyata, bukan sekadar janji-janji manis yang tidak ditepati. Jurus ketiga, manajemen krisis digital yang efektif. Lakukan koordinasi tim yang solid, akui masalah yang ada dengan jujur, dan komunikasikan setiap langkah perbaikan yang diambil secara terbuka dan transparan kepada publik. Tujuannya adalah untuk mengambil alih narasi yang berkembang, dan menunjukkan tanggung jawab penuh atas situasi yang terjadi. Ingat, monitoring tanpa tindakan responsif adalah sia-sia. Dan respons yang tidak didasari oleh rencana krisis yang matang, justru bisa menjadi bumerang yang merugikan. Perusahaan yang unggul tidak hanya sekadar mengantar paket dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga mampu mengelola persepsi publik dengan baik. Karena reputasi yang baik adalah investasi berharga untuk masa depan perusahaan Anda. Oleh karena itu, 3 jurus ini wajib dijalankan secara bersamaan dan terintegrasi. Di dunia yang terhubung ini, satu komentar saja bisa mengangkat citra sebuah brand, atau sebaliknya, menjatuhkan reputasi perusahaan dengan sangat cepat. Dampaknya bisa sangat signifikan. Setiap interaksi, dari panggilan telepon hingga pengiriman paket, adalah momen kebenaran. Pertaruhan reputasi terjadi setiap hari. Ini adalah maraton, bukan sprint. Mengelola opini publik bukan soal manipulasi atau pencitraan semata, tapi soal tanggung jawab yang mendalam dan berkelanjutan. Akui kesalahan dengan jujur, minta maaf dengan tulus, dan lakukan perbaikan nyata yang bisa dirasakan dampaknya. Itulah kunci utama untuk memulihkan kepercayaan yang hilang dan membangun loyalitas pelanggan. Reputasi kokoh dibangun dari integritas dan nilai-nilai yang kuat, bukan kesempurnaan yang tidak realistis. Calon manajer logistik, tugas Anda adalah membangun persepsi positif di setiap kesempatan, dan jadilah arsitek kepercayaan yang handal. Ingatlah, setiap keputusan operasional yang Anda ambil berdampak langsung pada pengalaman pelanggan, dan pada akhirnya membentuk narasi publik tentang perusahaan Anda. Di era digital ini, reputasi sejati didapat dari setiap pelanggan yang Anda layani dengan sepenuh hati dan dedikasi.